Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, melanjutkan kisah antara Nahdlatul Ulama dan juga Wahabi. Kali ini dengan tema sejarah hitam kaum Wahabi. Namun kembali diingatkan kepada rekan-rekan untuk menyimak video kali ini sampai tuntas agar esensi dari video ini bisa ditemukan. Sejarah Nahdlatul Ulama adalah sejarah suatu perlawanan terhadap kaum Wahabi, seperti yang dituturkan oleh Kiai Haji Abdul Muhyiddin Muzadi, seorang begawan Nahdlatul Ulama, dalam kuliah Nahdlatullogi di Ma'had Ali Situbondo. Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar suatu perlawanan terhadap dua kutub ekstrim pemahaman agama dalam Islam, yaitu kubu ekstrim kanan yang diwakili oleh kaum Wahabi di Saudi Arabia dan ekstrim kiri yang sekuler dan diwakili oleh Kemal Atatürk di Turki. Tidak mengherankan jika kelahiran Nahdlatul Ulama di tahun 1926 Masehi sejatinya merupakan suatu simbol perlawanan terhadap dua kutub ekstrim tersebut. Video kali ini lebih membatasi pembahasan Wahabi secara khusus pada sejarah kelamnya di masa lampau, belum pada doktrin-doktrin, tokoh-tokohnya, atau juga yang lainnya. Saya berharap bahwa fakta sejarah ini akan dapat kita gunakan untuk memprediksi kehidupan sosial keagamaan kita di masa-masa yang akan datang. Karena bagaimanapun juga, apa yang dilakukan oleh kaum Wahabi saat itu merupakan goresan noda hitam. Goresan noda hitam inilah yang kini mengubah wajah Islam sejatinya pro damai menjadi sangat keras dan mengubah Islam yang semula ramah menjadi penuh amarah. Sebagaimana dimaklumi, kaum Wahabi adalah sebuah sekte Islam yang kaku dan keras, serta menjadi pengikut Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Ayahnya Abdul Wahhab adalah seorang hakim Uyainah, pengikut Ahmad ibnu Hanbal. Ibnu Abdul Wahhab sendiri lahir pada tahun 1703 Masehi atau 1115 Hijriah di Uyainah, masuk pada daerah Najd yang menjadi belahan timur kerajaan Saudi Arabia sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, Abdul Wahhab, sang ayah, harus diberhentikan dari jabatan hakim dan dikeluarkan dari Uyainah pada tahun 1726 Masehi atau 1139 Hijriah. Hal ini dikarenakan ulah sang anak yang aneh dan membahayakan tersebut. Kakak kandungnya, Sulaiman bin Abdul Wahhab, mengkritik dan menolak secara panjang lebar tentang pemikiran adik kandungnya tersebut. As-Sawa'iq al-Ilaihiyah fi Arad al-Wahabiyah pada Abdurrahman Wahid, Ilusi Negara Islam, tahun 2009. Pemikiran Wahabi yang keras dan juga kaku ini dipicu oleh pemahaman keagamaan yang mengacu bunyi harfiah teks Al-Quran maupun hadis. Ini yang menjadikan Wahabi menjadi sangat anti tradisi, menolak tahlil, maulid Nabi Muhammad SAW, berzanji, manakib, dan sebagainya. Pemahaman yang kaku ala Wahabi pada akhirnya mengekskludasi dan memandang orang-orang di luar Wahabi sebagai orang kafir dan keluar dari ajaran Islam. Orang Wahabi merasa dirinya sebagai orang yang paling benar, paling muslim, paling soleh, paling mukmin, dan juga paling selamat. Mereka lupa bahwa keselamatan yang sejati tidak ditunjukkan dengan klaim-klaim Wahabi tersebut, melainkan
dengan cara beragama yang ikhlas, tulus, dan tunduk sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ironisnya, pemahaman keagamaan Wahabi ini ditopang oleh kekuasaan Ibnu Saud yang saat itu menjadi penguasa Najd. Ibnu Saud sendiri adalah seorang politikus yang cerdas, yang hanya memanfaatkan dukungan Wahabi demi untuk meraih kepentingan politiknya belaka. Ibnu Saud misalnya meminta kompensasi jaminan Ibnu Abdul Wahab agar tidak mengganggu kebiasaannya mengumpulkan upeti tahunan dari penduduk Diriyah. Koalisi pun dibangun secara permanen. Hal ini untuk meneguhkan keduanya. Jika sebelum bergabung dengan kekuasaan, Ibnu Abdul Wahab telah melakukan kekerasan dengan membid'ahkan dan juga mengkafirkan orang di luar mereka, maka ketika kekuasaan Ibnu Saud menopangnya, Ibnu Abdul Wahab sontak melakukan kekerasan untuk menghabisi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Pada tahun 1746 Masehi atau 1159 Hijriah, koalisi Ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Saud memproklamirkan jihad melawan siapapun yang berbeda pemahaman tauhid dengan mereka. Mereka tak segan-segan menyerang yang tidak sepaham dengan tuduhan syirik, murtad, dan juga kafir. Setiap muslim yang tidak sepaham dengan mereka dianggap murtad, yang oleh karenanya boleh dan bahkan wajib diperangi. Sementara itu, predikat muslim menurut Wahabi hanya merujuk secara eksklusif pada pengikut Wahabi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Unwal Al-Majd fi Tariq An-Najd tahun 1802 Masehi atau 1217 Hijriah. Wahabi menyerang Karbala dan membunuh mayoritas penduduknya yang mereka temui baik di pasar maupun di rumah, termasuk anak-anak dan juga wanita. Tak lama kemudian, yaitu pada tahun 1805 Masehi atau 1220 Hijriah, Wahabi merebut kota Madinah. 1 tahun berikutnya, Wahabi pun menguasai kota Mekah. Di 2 kota ini, Wahabi mendudukinya selama 6 tahun setengah. Para ulama dipaksa sumpah setia dalam todongan senjata. Pembantaian demi pembantaian pun dimulai. Wahabi pun melakukan penghancuran besar-besaran terhadap bangunan bersejarah dan penguburan. Pembakaran buku-buku selain Al-Quran dan hadis. Pembacaan puisi Barzanji. Pembacaan beberapa mau'izah hasanah sebelum khutbah Jumat. Larangan memiliki rokok dan menghisapnya, bahkan sempat mengharamkan juga kopi. Tercatat dalam sejarah, Wahabi selalu menggunakan jalan kekerasan, baik secara doktrinal, kultural, maupun sosial. Misalnya, dalam penaklukan Jazirah Arab hingga tahun 1920-an, lebih dari 400.000 umat Islam telah dibunuh dan dieksekusi secara publik, termasuk anak-anak dan juga wanita. Ketika berkuasa di Hijaz, Wahabi menyembelih Syekh Abdullah Zawawi, guru para ulama mazhab Syafi'i, meskipun umur beliau sudah 90 tahun. Di samping itu, kekayaan dan para wanita di daerah yang ditaklukkan Wahabi acap kali juga dibawa mereka sebagai harta rampasan perang. Di sini, setidaknya kita melihat 2 hal tipologi Wahabi yang senantiasa memaksakan kehendak pemikirannya. Pertama, ketika belum memiliki kekuatan fisik dan juga militer, Wahabi melakukan kekerasan secara doktrinal, intelektual, dan psikologis dengan menyerang siapapun yang berbeda dengan mereka sebagai kata murtad, musyrik, dan juga kafir. Kedua,
Setelah mereka memiliki kekuatan fisik dan juga militer, tuduhan-tuduhan tersebut dilanjutkan dengan kekerasan fisik dengan cara amputasi, pemukulan, dan bahkan pembunuhan. Ironisnya, Wahabi ini menyebut apa yang dilakukannya sebagai dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi intisari dari ajaran Islam. Membanjirnya buku-buku Wahabi di toko-toko buku, baik dimanapun, di Indonesia maupun luar negeri, merupakan teror dan jalan kekerasan yang ditempuh kaum Wahabi secara doktrinal, intelektual, dan sekaligus psikologis. Wahabi Indonesia yang merasa masih lemah saat ini menilai bahwa cara efektif yang bisa dilakukan adalah dengan membid'ahkan, memurtadkan, memusyrikkan, dan juga mengkafirkan orang yang berada di luar mereka. Jumlah mereka yang minoritas hanya memungkinkan mereka untuk melakukan jalan tersebut di tengah-tengah keran demokrasi yang dibuka lebar-lebar untuk mereka. Mereka akan menggunakan cara-cara kekerasan dengan pembantaian dan pembunuhan terhadap sesama muslim yang tidak satu paham dengan mereka. Jikalau saja Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan ormas lain yang satu barisan dengan keislaman yang moderat dan rahmatan lil alamin tidak mampu membentenginya, saya membayangkan Indonesia yang kelak menjadi Arab Saudi jilid 2. Saya tidak dapat membayangkan betapa mirisnya jika para kiai dan ulama kita kelak akan menjadi korban pembantaian. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tadi adalah pembahasan kita mengenai Nahdlatul Ulama dan juga Wahabi, serta perkembangannya dan problematika yang terjadi di beberapa negara disebabkan oleh kakunya para kaum Wahabi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.